Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan dalam ibadah di pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, karena kami masih diberikan kesempatan di pagi hari ini untuk beribadah, bersekutu bersama-sama di dalam persekutuan siswa-siswi SMA Kristen Kalam Kudus. Kami mohon anugerah Tuhan yang menolong kami, memampukan kami untuk dapat memahami dan mengerti akan firman Tuhan, terlebih kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu ini terbatas ya Tuhan, berikan hikmat kepada hamba di dalam menyampaikan firman Tuhan secara sederhana kepada semua yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini. Kita akan membaca dari Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Amsal 4 ayat 1 sampai 4, demikianlah firman Tuhan tertulis bagi kita. Nasihat untuk mencari hikmat sebagai judulnya. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Ya, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pernahkah kalian sebagai anak-anak yang dianugerahkan Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga, menjadi berkat bagi orang tua kalian, ya, mengalami hal di mana orang tua kalian, ya, ketika memberikan perhatian kepada kalian, kalian merasa itu terlalu berlebihan. Ya. Pernahkah kalian merasa kebebasan kalian itu dibatasi oleh papa mama kalian, ayah ibu kalian, ya. Misalnya ketika kalian disuruh, ya, membersihkan kamar ketika bangun tidur, ya, bersihkan dulu kasurmu itu, tempat tidurmu, rapikan dulu tempat tidurmu. Ketika kalian mengambil pakaian dari dalam lemari, jangan ambil sembarangan pakaian itu, rapikanlah baik-baik lemari itu. Ya. Nah, mungkin ada ketika kalian, ya, ada anak-anak yang ngekos karena tempat tinggalnya jauh dari sekolah sehingga orang tuanya membuat anaknya di tempat kos yang dekat dengan sekolah. Setiap hari selalu dicek. Kau sudah makan atau belum? Ya. Kamu sudah ini atau belum? Pulang kos jangan larut malam. Ya. Jangan kemalaman. Jangan main-main dengan temanmu sampai lupa waktu. Ya. Jangan lupa membersihkan juga kamar kosmu itu. Jangan sembarangan buang-buang sampah di dalamnya. Kalau naik motor, jangan ngebut-ngebut. Jangan lupa pakai jaket kalau keluar naik sepeda motor. Apalagi malam hari, angin malam itu berbahaya. Dan seterusnya. Nah teman-teman, seringkali ada anak-anak remaja, anak-anak pemuda yang merasa terkekang dengan berbagai macam hal semacam ini. Ya. Sederet pesan-pesan, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh orang tua ini dianggap menjadi suatu hal yang mengekang. Dianggap sebagai hal-hal yang membatasi gerak bebas mereka. Merasa seperti didikte, ya. Merasa seperti selalu diawasi, sehingga terus-terusan sang anak remaja merasa bahwa dia terus seperti anak kecil yang dimanja oleh
orang tuanya, orang tuanya. Nah, saudara-saudara, pernahkah ya, yang menjadi pertanyaan bagi kita, pernahkah kalian sebagai anak-anak remaja merasakan hal yang demikian? Diperlakukan bagaikan anak kecil oleh orang tua kalian. Nah, saudara-saudara, saya ingin berkata kepada kalian semua, bahwa bersyukurlah, bersyukurlah apabila kalian masih mengalami hal yang semacam ini. Kamu termasuk orang-orang yang beruntung, punya orang tua yang mengasihimu, punya orang tua yang memperhatikanmu. Nah, teman-teman, ya, mengapa orang tua kita selalu berbuat hal yang demikian? Ya, karena ini adalah tanggung jawab mereka. Orang tua sedang mengajarkan bagaimana menjadi orang yang bertanggung jawab atas suatu hal yang dipercayakan oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka, yaitu kalian, yaitu kita sebagai anak-anak yang ada di tengah-tengah orang tua. Nah, saudara, saya sebagai seorang yang sudah menjadi orang tua pun, orang tua saya masih ada, masih lengkap. Tetapi saya juga tetap diperhatikan oleh orang tua. Ya, ketika saya sakit, ya, beberapa hari yang lalu saya mengalami kelemahan tubuh, saya kurang sehat. Nah, tiba-tiba siang harinya saya ditelepon oleh ibu saya. Ya. Padahal saya tidak ada memberitahukan. Ya, sebagai seorang yang masih punya orang tua, walaupun saya juga orang tua, saya tidak ingin orang tua saya khawatir karena orang tua saya tinggal jauh di Nusa Tenggara Timur. Ya. Nah, saya tidak memberitahukan, saya tidak ingin mereka khawatir. Tapi siang-siang hari, orang tua saya telepon. Ya. Kamu flu ya? Saya bilang, iya. Langsung disampaikanlah. Ya, jangan lupa ya, minum obat ini dan seterusnya, minum air banyak-banyak dan seterusnya. Ya. Oh, saya terkejut. Tahu dari mana orang tua saya, padahal saya tidak ada. Biasa kan zaman-zaman sekarang, ya, orang kalau ada apa pada bikin status. Status di media sosial. Lagi sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Ya, kurang sehat, butuh imun booster dan sebagainya. Saya tidak bikin status apa-apa, tapi ibu saya menelepon saya. Nah, mungkin saja ya namanya orang tua, ya merasakan sesuatu yang kita tidak bisa pikirkan itu dengan nalar ya. Tapi itulah mungkin hal yang dirasakan orang tua ketika jauh, mungkin ada sesuatu perasaan yang dirasakan oleh orang tua. Saya masih diperhatikan dan saya merasa senang ya. Sebagai orang tua yang masih punya orang tua, saya senang ketika saya diingat oleh ibu saya pada waktu sakit, saya ditelepon dan diberikan masukan-masukan dan akhirnya ya itu menguatkan saya menjadi imun booster bagi saya. Menguatkan saya, menyemangati saya, memotivasi saya. Akhirnya saya termotivasi untuk pulih dan sembuh. Maka teman-teman semua kita bersyukur karena orang tua yang masih memperhatikan anaknya, ya, walaupun kalian sebagai remaja merasa itu terlalu berlebihan, merasa kita diperlakukan seperti anak-anak yang masih TK dan seterusnya, tapi bersyukurlah karena itu orang tua sedang menjalankan tanggung jawab mereka dan itu mengajari kepada kita, kepada kalian bahwa demikianlah tanggung jawab yang harus kalian emban ketika nanti kalian akan menjadi orang tua di kemudian hari. Ya, teman-teman, seorang pendeta bernama Henry Ward Beecher, dia pernah berkata demikian, kita tidak akan memahami kasih orang tua sampai kita sendiri kelak menjadi orang tua. Ya, maka apa yang orang tuamu berikan bagimu hari ini, mari kita pelajari daripada itu. Ya, perhatian-perhatian orang tua yang kita rasa berlebih, mari kita terima dengan sukacita. Ya, karena ada waktunya nanti kita tidak akan bertemu dengan orang tua kita. Ya, entahkah kita dipisahkan oleh jarak, oleh tempat, lokasi, karena mungkin kalian pergi nanti ketika sudah sekolah, semakin tinggi jenjangnya akan pindah kuliah ya di luar kota ya, luar daerah, ataupun kita akan dipisahkan ya selama-lamanya. Orang tua kita dipanggil oleh Tuhan dan lain sebagainya. Maka saat orang tua kita masih memperhatikan kita saat hari ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mempercayakan orang tua yang memperhatikan kita dengan luar biasa. Ya, maka itulah pengajaran tanggung jawab yang orang tua berikan kepada kita. Nah, sebaliknya kita seharusnya merasa sedih apabila
orang tua kita ya hanya bisa memberikan kepada kita uang, hanya bisa menyediakan berbagai fasilitas kepada kita, tetapi orang tua tidak pernah mau peduli dengan apa kondisimu, dengan apa yang engkau terima. Maka di situ kita harus sedih. Karena kita disediakan apa saja yang kita butuhkan, kita dikasih uang sehingga kita bebas berfoya-foya, kita bebas beli apa saja, kita bebas melakukan apa saja, tapi orang tua kita mungkin dengan kesibukan, mungkin dengan pekerjaan, mungkin dengan hal yang lain, sehingga waktu yang diberikan kepada kalian sebagai anak-anak itu sedikit bahkan tidak ada. Ya, itu yang perlu kita pikirkan. Nah, maka teman-teman, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu sadar bahwa dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, ya, keperluan kita makin besar. Dan orang tua semakin sulit untuk dapat menanggung dan membiayai akan kebutuhan kita. Kalau kita sudah kuliah nanti, tentu kebutuhan semakin besar. Apalagi kuliah di luar kota. Semakin lagi bertambah besar. Bagaimana membayar kos atau asrama, bagaimana kuliahnya, bagaimana transportasinya, ya dan seterusnya dan seterusnya. Kebutuhan kita semakin besar. Tentu ya orang tua ingin bahwa kita merasa aman. Orang tua ingin bahwa kita merasa nyaman. Ya, orang tua ingin bahwa walaupun kita jauh daripada mereka, kita tetap safety. Maka mereka tetap akan memperhatikan kita, ya. Mereka tetap akan dalam tanda kutip mengawasi kita bagaikan CCTV. Karena orang tua ingin jaminan bahwa kita ada dalam keadaan aman. Orang tua ingin kita dalam pergaulan yang baik dengan orang, dengan teman. Orang tua kita ingin kita tetap ada dalam relasi yang baik dengan Tuhan, yaitu tetap pergi ke gereja di hari Minggu, ya, ataupun secara online kita tetap dapat beribadah. Nah, dan itu orang tua akan memperhatikan kita, ya, makan makanan kita adalah makan makanan yang baik, ya, sehingga tercukupi kebutuhan gizi kita dan berbagai hal yang lain lagi, ya. Oleh karena itu teman-teman, perhatikanlah Amsal 4 tadi, ya. Perhatikanlah, dengarkanlah hai anak-anak. Didikan seorang ayah, didikan orang tua. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Dan ayat 4 bagian terakhir ya, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Oleh karena itu saudara-saudara dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita jangan cuma bisa menuntut orang tua saja ya. Mari kita tidak hanya menuntut agar orang tua bisa memahami kondisi kita saja ya. Tapi cobalah kita memahami bagaimana pergumulan orang tua. Bagaimana usaha tanggung jawab orang tua di dalam merawat kita, membesarkan kita, ingin tetap merasa bahwa kita ada dalam keadaan yang aman. Kalau orang tua kita masih memastikan terus segala kebutuhan kita tercukupi, selalu ingin mengontrol, mengetahui siapa saja teman-teman kita. Orang tua kita ingin tahu bagaimana kondisi sekolah kita, bagaimana belajar kita, apakah kita ikut belajar online dengan baik atau tidak, apakah kita bermalas-malasan atau bagaimana, bagaimana tugas-tugas kita dan seterusnya, ya. Maka jangan anggap itu sebagai gangguan, jangan anggap itu sesuatu hal yang mengekang engkau, jangan anggap itu sebagai satu perhatian yang berlebihan. Jangan anggap engkau sedang dikekang, ya. Tetapi bersyukurlah saudara-saudara, karena itu orang tua sedang menunjukkan bagaimana bentuk tanggung jawab mereka kepada anak-anaknya. Itu bentuk tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka dan mereka aplikasikan, praktekkan dengan baik. Ya, dan ingat tadi kata quotes dari pendeta tadi, bahwa kita tidak akan memahami kasih orang tua, tanggung jawab orang tua, sampai kita sendiri kelak menjadi orang tua. Ingat bahwa kemudian hari kita akan menjadi orang tua yang akan membesarkan anak-anak kita di kemudian hari. Maka apa yang orang tuamu tunjukkan hari ini, yang baik, teladanilah itu. Sehingga nanti kemudian hari kita dapat mewarisi tanggung jawab dan teladan yang orang tua berikan. Ya, perhatikanlah semuanya itu supaya engkau beroleh pengertian dan beroleh hidup. Tuhan Yesus memberkati.
Kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Kiranya kami sebagai remaja belajar, ya Tuhan, sebagai anak-anak yang ada di tengah-tengah keluarga, kami memperhatikan baik apa yang menjadi nasihat orang tua, apa yang diajarkan oleh orang tua, perhatian yang diberikan oleh orang tua. Kami minta ampun apabila kami merasa terkekang, kami merasa diatur, kami merasa tidak bebas. Ajar kami untuk memahami bagaimana orang tua membesarkan kami dengan tanggung jawab, sehingga kami dapat menghormati orang tua kami, menghargai mereka, dan kami menaati mereka dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang beroleh pengertian, hikmat, dan kehidupan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.